tentang ada orang yang tidak merasakan panasnya terik matahari itu. Bahkan mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Mereka bukan para nabi-nabi. Karena nabi-nabi sudah pasti diselamatkan oleh Allah SWT. Mereka orang-orang seperti kita. Dan penyampaian hadis ini sampai kepada kita. Terus saja Allah jaga agar terus dipelajari orang beriman. Termasuk kita pelajari pada siang ini, saudaraku seiman. Baik Anda mengikuti acara ini secara live ataupun siaran ulang. Agar Anda menjadikan diri Anda salah satu dari 7 golongan tersebut. Supaya jangan Anda kena panasnya teriknya matahari pada saat itu dan tersiksa. Mendengar orang menjerit kesakitan saja sudah cukup menyiksa kita, apalagi kalau kita sendiri merasakannya. Karena bukan hanya sekedar tenggelam dengan keringat, maka akan banyak fenomena di mahsyar yang terlihat siksa gitu. Ada orang yang diseret di atas wajahnya dibawa berjalan dan mereka menghindari duri-duri dengan wajah, ya. Sebagaimana Allah buat mereka jalan di dunia dengan telapak kaki, maka di mahsyar mereka berjalan dengan wajah mereka, gitu kan. Tersiksa. Ada orang yang dililit dengan hartanya yang menjadi ular, kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan. Dan dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, dan sekian banyak bentuk-bentuk siksa yang nampak depan mata. Nah, ada orang tidak merasakan semua itu. Bahkan prosesi mereka melalui mahsyar sangat indah, sangat nyaman, dan juga membuat mereka selain tidak merasakan siksa itu, mereka juga merasa waktu sangat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis yang agung sekali berhubungan tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Tentu dengan bahasan 7 golongan dalam 1 jam itu sangat padat, dan saya sudah merincikan satu persatu dari golongan ini secara tuntas. 1 golongan dengan 1 jam kurang lebih pertemuan, bahkan 1 jam setengah, itu di kajian bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib di hari Jumat. Dan kita sudah menyelesaikan 7 golongan, artinya ada 7 jam lebih bahasan berhubungan dengan masalah itu. Satu persatu bagi yang berminat untuk mengikuti rinciannya bisa kembali kepada, maksudnya rincian lebih panjang lagi, kepada bahasan kita di Sahih At-Targhib Tarhib. Bisa diikuti, dilihat di playlist YouTube kami di Khalid Basalam Official. Anda cari Sahih At-Targhib Tarhib, bahasan tentang masalah bab solat atau kitab solat, hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada naungan kecuali naungannya. Namun pada kesempatan ini insyaAllah kita akan coba mengambil intisari daripada bahasan, karena yang 7 jam atau harusnya setiap golongan kita bahas 1 kali pertemuan secara khusus, itu kita padatkan dalam 1 kali pertemuan saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya. Berbicara tentang hadis ini teman-teman sekalian, tentang 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, berarti kita sedang membicarakan tentang masalah hari kiamat. Salah satu rukun iman kita sebagai seorang muslim adalah terjadinya hari kiamat. Dari itu 1 paket. Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, 1 paketnya adalah prosesi kematian, ya, menghadapi malaikat, kemudian sakaratil malaikat maut dan sakaratil mautnya, kemudian prosesi, ya, pindahnya kita ke alam barzah, biasa kita bilang alam kubur, kemudian akan ada hari kebangkitan di mahsyar nanti, dan disitulah hiruk-pikuk kiamat akan terjadi. Bagaimana manusia di depan matanya melihat ada surga dan ada neraka, dan bagaimana ketakutannya orang-orang yang akan menuju ke neraka karena apa yang selama ini mereka dengar, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran yang akan kita bacakan nanti dalam surah Al-Hajj, bagaimana saking takutnya manusia pada saat itu, ya, sudah diberikan bocorannya kepada orang-orang beriman agar jangan kita menjadi orongan seperti mereka ini, yaitu mereka sangat takut melihat neraka dengan gemuruhnya, dengan jeritan-jeritan, teriakan-teriakan orang yang ketakutan yang disiksa di sana, serta juga ditambah kita akan melewati neraka itu untuk menuju ke surga, walaupun kita ahli surga, agar kita tahu seberapa besar siksa yang tadinya bisa menimpa kita kalau kita kufur kepada Allah SWT atau bermaksiat kepada Allah, tidak sempat taubat.
maka akan masuk ke dalam tempat di mana depan mata kita manusia seperti kita akan dibakar dan dihukum. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan membaca dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala tentang dahsyatnya di mahsyar itu, ya. Pada saat terjadi hari kebangkitan. Anda bisa lihat dalam surah Al-Hajj, ya. Ayat 1 dan ayat 2-nya. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dahsyat. Ayat pertama Allah ingatkan, artinya setiap orang baca surah Al-Hajj maka akan langsung diingatkan dengan potongan ini tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari kebangkitan. Karena sekarang kita tidak melihat apapun dari hasil perbuatan kita, apakah amal baik atau amal buruk. Tapi di hari kiamat nanti semuanya akan nampak. Allah akan lihatkan di depan mata kita semua hasil dari perbuatan kita. Kalau baik kita akan gembira, ya, kita akan gembira, kita akan senang, kita akan merasa puas dan akan mendapatkan balasan yang tidak bisa dinilai oleh penilaian apapun di mata manusia, itu surga. Dan kalau seseorang melakukan perbuatan kejahatan yang apalagi kekafiran, ya, kemusyrikan, kemunafikan, dan mereka akan kekal dalam api neraka, ini penyesalan abadi bagi mereka. Karena Allah akan perlihatkan bagi mereka pada saat itu, ya, bagaimana siksanya di mahsyar sendiri dengan tenggelam oleh keringat mereka sendiri, dan juga plus mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini dahsyat sekali. Allah sendiri sebagai penciptanya menggambarkan itu. Anda perhatikan terjemahannya, hai manusia. Mau orang beriman atau orang kafir dipanggil oleh Allah SWT. Sebelum kalian menghadapi kematian, bertakwalah kepada Tuhanmu. Maksudnya patuhi dia, beriman kepadanya. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, yang halal nikmati, yang haram tinggalkan. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat, qiyam artinya hari kebangkitan, di mana kita dibangkitkan dari kuburan lalu kemudian akan diperlihatkan hasil amal-amal kita semuanya, baik atau buruk. Kata Allah SWT, kegoncangan pada hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat dahsyat. Dahsyat bagi siapa? Yang dipanggil oleh Allah, manusia di sini. Bagi Allah tentu biasa saja, tapi bagi manusia sangat dahsyat. Allah sudah ingatkan kita. Allah gambarkan di ayat 2-nya. Apa yang sedang terjadi di sana? Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah, maknanya ingat, pelajarilah, karena kan kita belum mengelaluinya. Makna ingat dalam Al-Quran seperti ini adalah pelajarilah. Pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan yang membuat lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau seorang wanita sedang menyusui anaknya dan anaknya lagi sangat haus, maka tidak akan pernah ada yang bisa merebut anak tersebut atau bayi tersebut dari ibunya. Walaupun ibunya lemah, dia akan terus membela anaknya walaupun dia harus mati demi anaknya. Allah menggambarkan poin pertama itu. Pada saat itu ibu yang menyusui pun melepaskan anaknya. Dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Ini kan harus ada kegoncangan besar terjadi, baru kemudian terjadi keguguran, ya. Stres yang tinggi, ya, sesuatu yang membuat memang perut bergoncang atau tubuh yang sangat kuat, ya, sehingga hanya keguguran. Ya. Terjadi juga itu. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Sempoyongan semuanya manusia pada saat itu. Karena goncangan jiwa yang sangat luar biasa. Ketakutan mereka kena neraka depan mata mereka. Tapi karena azab Allah sangat keras. Maksudnya di sini neraka yang dinampakkan sangat keras. Ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yu'ta bi jahannama yawmal qiyamah wa 'alaiha 70,000 zimam. Akan didatangkan pada hari kiamat nanti itu neraka yang ditarik dengan 70,000 rantai.
Ma'akulli zimamin sab'una alfu malak yajurunah. Dan di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Anda bayangkan dahsyatnya bangunan neraka itu. Neraka juga bukan bangunan biasa seperti yang kita bayangkan teman-teman sekalian, yang kita bangun, tembok, ya, pintu, tidak bisa berbicara apa-apa dengan kita. Neraka adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki leher, memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kata Nabi SAW akan keluar nanti leher dari dalam neraka, lalu mengatakan, aku dipersiapkan untuk para pembangkang dan orang-orang yang sombong. Dari neraka itu memang tempat siksa. Dalam sebuah hadits Bukhari juga disebutkan kalau neraka sama surga ya berdialog satu sama yang lain. Surga mengatakan, kenapa mayoritas yang masuk di dalamku orang-orang miskin, orang yang lemah. Kemudian neraka mengatakan, kenapa yang masuk dalamku antara orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang jahat semua. Maka Allah SWT menengahi sambil mengatakan kepada neraka, sungguhnya kau adalah siksaku yang aku siapkan untuk menyiksa para pembangkang. Dan Allah berfirman kepada surga mengatakan, engkau adalah nikmatku yang aku balas orang-orang yang patuh. Neraka ini teman-teman nyata depan mata ya, bisa dirasakan. Maksudnya bukan nyata nampak depan mata, tapi bisa dirasakan ya keberadaannya. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu, diantaranya hadis-hadis yang sahih tentunya. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang demam, dinginkanlah. Sesungguhnya demam itu dari luapan panasnya neraka, dinginkanlah dengan air. Juga dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama, dan ini sudah kami bedah, hadisnya panjang lebar, di bedah buku, Anda juga bisa lihat di playlist YouTube, Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. 30 pasal sekian neraka kita bahas, dan 30 pasal sekian juga tentang surga. Secara panjang lebar dan terinci tentunya. Nah, diantaranya ada hadis yang menjelaskan di situ, ya, tentang neraka itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya gitu. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali dalam ya, atau 2 kali. Sekali yang kalian dapatkan, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW dalam hadis ini, sekali yang kalian dapatkan pada saat panas yang sangat, dan sekali kalian dapatkan pada saat dingin yang sangat. Itu semua luapan api neraka. Semuanya itu menyiksa tentunya. Panas yang luar biasa di 45 derajat, 50 derajat, dan dingin yang sangat sampai minus kesekian. Semua itu menandakan adanya neraka. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis sahih juga, tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah 7 kali dalam sehari surga, kecuali surga akan langsung meresponnya, mengatakan, ya Allah, masukkan ia ke dalamku, karena hamba ini memohon agar dimasukkan ke dalamku. Dan tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari api neraka sehari 7 kali, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, selamatkan dia dari aku, karena dia telah berlindung kepadamu dariku. Ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayatnya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Alif lam mim adalah huruf-huruf awal dari Al-Quran. Ya Allah lebih tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya kebenaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang mengimani yang gaib. Keberadaan Allah, malaikat-malaikat, kejadian hari kiamat, surga dan neraka, ya, kehidupan di alam barzah. Yang pertama disebutkan, Al-Quran jadi petunjuk bagi orang-orang yang seperti ini. Dan mereka mendirikan sholat. Dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka. Jadi, ada di sini yang beriman kepada yang gaib. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mau tidak mau akan dibangkitkan nanti. Banyak sekali dalil yang menyebutkan juga masalah itu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang sahih, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan burla. Wahai sekalian manusia, kalian pasti akan ya dibangkitkan menghadap kepada Allah ya, di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang tubuh dan tidak dikhitan. Dan pada saat itu tentu akan diberikan pakaian setelah itu ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan dalam beberapa hadis yang lain, Allah akan memberikan pakaian orang-orang beriman, pakaian-pakaian yang bercahaya, dan Allah akan memberikan pakaian orang-orang yang kafir, yang membangkang, dengan pakaian-pakaian dari ter yang panas, gitu kan. Sehingga terpisahkanlah dan terbedakan antara orang kafir dan orang beriman.
Tapi gemuruh hari kiamat ini cukup panjang kalau kita ingin bahas. Saya ingin jelaskan langsung ke poin masalah hadis karena kita belum masuk ke hadisnya. Ya, bahwasanya pada saat itu nanti pada saat kita dibangkitkan, kita masing-masing akan berdiri di belakang nabi kita. Misalnya setiap nabi akan ada pengikutnya di belakangnya, gitu kan? Baik yang beriman ataupun yang kafir. Dan pada saat itu orang-orang akan merasa yang hadir pada saat itu kepanasan yang luar biasa. Karena banyak riwayat yang menjelaskan kalau matahari itu akan mendekat kepada manusia. Seperti hadis yang sahih yang berbunyi kata Nabi SAW, Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamigdari mil. Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh manusia hingga sejarak 1 mil. Ya. Ada riwayat lain, seorang perawi hadis dari sahabat mengatakan, saya tidak tahu 1 mil ini apakah jarak perjalanan, ya, atau memang mil yang dimaksud adalah orang Arab itu biasa kalau ingin menggunakan celak mata, ada kayu atau sekarang mungkin bahannya sudah dari plastik misalnya, yang biasa atau dari besi ya, biasanya dimasukkan ke dalam celak mata kemudian dioleskan ke mata. Nah, pas pada saat mau oleskan ke mata ini dikatakan oleh orang Arab ini mil, perdekatan mil. Apakah matahari itu dekatnya 1 mil, itu pun sudah sangat panas. Sekarang saja sudah jutaan kilometer jaraknya, sudah luar biasa. Kita bisa rasakan panasnya bagaimana kalau dekat seperti itu. Dan ada juga mengatakan lebih dekat, bahkan seperti dekatnya mata. Ya. Sehingga semua manusia akan mengeluarkan keringat pada saat itu. Dan dalam banyak hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lalu Nabi SAW berikan isyarat sampai ke dagu beliau atau mendekati mulut beliau SAW, atau dalam riwayat lain mendekati atau sampai di leher beliau SAW. Artinya keringat dia sendiri tidak akan mengganggu orang lain sampai Allah menghakimi dia. Ini luar biasa ini, ya, peringatan dari Nabi SAW. Nah, di saat dahsyatnya hal itu terjadi, teman-teman sekalian, Allah sudah memberikan bocoran kepada kita. Tanda kutip sini bocorannya, ya, maksudnya pengetahuan kepada kita, lebih tepat bahasanya begitu mungkin, tentang ada orang yang tidak merasakan panasnya terik matahari itu. Bahkan mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Mereka bukan para nabi-nabi. Karena nabi-nabi sudah pasti diselamatkan oleh Allah SWT. Mereka orang-orang seperti kita. Dan penyampaian hadis ini sampai kepada kita, terus saja Allah jaga agar terus dipelajari orang beriman, termasuk kita pelajari pada siang ini, saudaraku seiman, baik Anda mengikuti acara ini secara live ataupun siaran ulang, agar Anda menjadikan diri Anda salah satu dari 7 golongan tersebut, supaya jangan Anda kena panasnya teriknya matahari pada saat itu dan tersiksa. Mendengar orang menjerit kesakitan saja sudah cukup menyiksa kita, apalagi kalau kita sendiri merasakannya. Karena bukan hanya sekedar tenggelam dengan keringat, maka akan banyak fenomena di mahsyar yang terlihat siksa gitu. Ada orang yang diseret di atas wajahnya dibawa berjalan dan mereka menghindari duri-duri dengan wajah, ya. Ya, sebagaimana Allah buat mereka jalan di dunia dengan telapak kaki, maka di mahsyar mereka berjalan dengan wajah mereka, gitu kan. Tersiksa. Ada orang yang dililit dengan hartanya yang menjadi ular, kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan. Dan dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, dan sekian banyak bentuk-bentuk siksa yang nampak depan mata. Nah, ada orang tidak merasakan semua itu. Bahkan prosesi mereka melalui mahsyar sangat indah, sangat nyaman, dan juga membuat mereka selain tidak merasakan siksa itu, mereka juga merasa waktu sangat pendek. Tidak seperti yang dibayangkan. Dalam hadis ini disebutkan tentang 7 golongan, tapi perlu kita garis bawahi, ini bukan berarti 7 golongan saja. Karena masih ada golongan-golongan yang lain yang juga bisa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu memang sudah difahami oleh para ulama dari hadis-hadis ini, ya. Tapi ini adalah 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini yang digabungkan. Sebab ada misalnya hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad, kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang atau tenggang waktu pembayaran utang, ya, atau memaafkan utang seseorang, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ya.
Yang dimaksud sini adalah naungan di bawah arsy-Nya Allah. Ya, Allah naungi mereka. Baik, kita akan bacakan hadisnya teman-teman yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah berkahi, yaitu berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pasti Allah akan naungi mereka. Sementara manusia lagi hiruk-piruknya kiamat, sudah kita gambarkan sebagian kecilnya tadi, ya, dari surah Al-Hajj dan beberapa riwayat yang kita gambarkan tadi atau sampaikan, ya, tapi ada 7 golongan yang Allah akan naungi, tidak kena semua itu hiruk-piruknya, di bawah naungannya Allah, maksudnya di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan gitu, ya. Di sini juga dikatakan la dhilla illa dhilluh. Tidak ada lagi yang bisa melindungi, bisa menaungi, ya, bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka mulai disebutkanlah golongan-golongan tersebut. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang selalu berlaku adil. Tentu syaratnya beriman. Kalau orang kafir tetap tidak bisa masuk dalam kategori ini. Ya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasha'a bi ibadatillah. Dan yang kedua adalah seorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga adalah laki-laki yang terus hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya, bersahabat karenanya, dan berpisah juga karena Allah. Nanti akan kita jelaskan semua itu insyaAllah. Yang kelima, warajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang memiliki 2 ciri khas. Dhatu mansib, punya kedudukan, wa jamal. Ya, kedudukan ini masuk dalamnya, ya, anak terhormat, kekayaan dan segala macam, dan kecantikan. 2 hal ini berkumpul padanya. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang laki-laki yang berinfak, ya, dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Seseorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian, ya, kemudian kedua matanya meneteskan air mata. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, semua meriwayatkan hadis ini tentunya. Baik, hadis ini teman-teman, kita langsung masuk ke penjelasan tentang masalah hadis ini, karena melihat waktu, ya. Golongan pertama yang Allah muliakan pada saat itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, adil di sini, ya, memiliki makna yang luas. Tapi kalau kita mengambil makna khususnya adalah dia berlaku adil, memberikan hak masyarakatnya. Tapi ingat, sebagaimana saya katakan tadi, tentu syaratnya juga dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kafir tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya telah kafir golongan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka, ya, selama mereka meninggal dalam keadaan kekufuran itu. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang Majusi selain daripada ahli kitab mendengarkan aku diutus menjadi nabi, kemudian mereka tidak beriman kepadaku dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, kecuali mereka jadi penghuni neraka. Nah, jadi ini syaratnya harus orang muslim dia. Pemimpin yang adil adalah muslim. Ditambah dengan keadilan. Kenapa di sini teman-teman yang disebutkan keadilan? Kenapa bukan kejujuran? Ya, misalnya, kenapa bukan kedermawanan? Kata ulama, karena memang adil itu adalah sesuatu yang menaungi semua itu. Maksudnya, orang tidak mungkin berlaku adil, memberikan hak masyarakatnya, dan menyamaratakan semuanya. Orang yang zalim dibantu orang yang berbuat kezaliman, ya, dihukum, ya. Tidak akan mungkin terjadi kecuali orang itu memang dasarnya bertanggung jawab. Orang itu jujur. Orang itu memang dermawan karena dia ingin berbagi. Tidak mungkin. Jadi adil ini
mencakup semua sifat-sifat kebaikan yang kalau dibahas satu persatu juga punya keutamaan tersendiri. Tanggung jawab, amanah, jujur, ya, dan segala macam. Itu masuk di makna adil. Karena tidak mungkin orang berlaku adil kecuali memang dia sudah jujur, dia bertanggung jawab, dia amanah, ya, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini teman-teman sekalian, banyak sekali contoh dalam masalah ini, tapi yang paling nyata adalah kita bisa lihat kepemimpinan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan setiap orang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan buat kalian. Nabi SAW selalu berlaku adil. Tidak ada satu kezaliman pun kecuali beliau akan, ya, menangkan orang yang terzalimi dan menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga tidak ada toleransi dalam kehidupan Nabi SAW bagi pelaku kemaksiatan. Dia harus mengakui kesalahannya. Kalau itu ada hubungannya dengan hukuman fisik, maka dihukum secara fisik. Pernah ada seorang wanita dari turunan Quraisy, pejabat, maksudnya turunan pejabat kalau kita sekarang, orang-orang yang terhormat. Di masa jahiliyah mereka punya hukum potong tangan juga bagi orang mencuri, gitu kan. Islam datang memastikan tentang hukum tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pencuri laki-laki mencuri perempuan, wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan hukuman dari Allah, gitu. Dan penghinaan bagi mereka, kenapa mereka mengambil barang orang lain, gitu ya. Yang jelas teman-teman sekalian, tapi di masa jahiliyah dulu mereka pilih-pilih. Kalau yang mencuri masyarakat biasa dipotong tangannya. Kalau yang mencuri orang yang punya kedudukan tidak diganggu gugat. Dan ini terus turun temurun, ya, sifat jahiliyah ini kepada orang-orang yang tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang terapkan syariat Allah tidak mungkin. Pernah terjadi ada seorang wanita di zaman Nabi SAW setelah masuk Islam. Rupanya wanita ini suka mencuri. Setelah masuk Islam pun dia mencuri, gitu kan. Namun orang-orang sahabat, mereka masih baru masuk Islam dan mereka berkata satu sama yang lain, bagaimana nih, dihukum gak ya? Siapa kira-kira yang bisa menemui Nabi SAW dan menyampaikan tentang masalah ini agar jangan wanita ini dihukum, gitu. Seperti tradisi orang-orang jahiliyah, karena dia punya kedudukan, gitu. Maka mereka fikir satu sama lain sampai menemukan seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ini adalah anak Zaid. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW dan dikenal dengan Hibbin Nabi SAW. Kekasih Nabi SAW. Dan ini juga Usama dikenal, ya, Ibnu Hibbin Nabi SAW. Anak kekasih Nabi SAW. Dan Nabi sangat sayang dengan Usama. Maka mereka meminta Usama yang waktu itu masih muda masuk ke rumah Nabi SAW dan melobi Nabi. Maka Usama pun dengan polosnya datang menyampaikan, ya Rasulullah, seorang wanita bernama Fulana mencuri. Dan saya dikirim oleh sahabat-sahabat Anda untuk melobi. Apakah ini bisa untuk tidak dipotong tangannya? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Usama kalimat yang jelas. Ini menunjukkan tentang keadilan seorang pemimpin. Atash'u fi haddi min hududillah ya Usama. Apakah kau menolong, membela orang dalam pelanggaran yang harus kena hukuman dari hukuman-hukuman Allah, hai Usama? Maka beliau mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri, Nabi SAW mengatakan itu. Dan di antara anak-anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah yang paling Nabi SAW cintai. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW kasih perumpamaan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, saya pasti akan potong tangannya. Sebagian ulama hadis mengatakan, pencuri wanita ini juga bernama Fatimah kebetulan. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan juga Fatimah di sini. Allahu a'lam. Itu yang pernah kami dengarkan dari beberapa guru kami di kota Madinah tentunya. Jadi saya sampaikan ini. Dari hadis ini, atau dari riwayat ini kita ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW tidak ada toleransi. Salah-salah. Benar-benar gitu. Tidak ada karena keluarga beliau misalnya, atau karena orang terkenal lalu kemudian beliau bela, tidak. Dan ini sebuah pelajaran penting teman-teman sekalian. Banyak di antara orang tua yang mereka tidak menerapkan keadilan kepada anak-anaknya dari sisi misalnya, mungkin dia ada dari sisi pemberian, tapi dia tidak ada dari sisi hukuman misalnya. Karena ada anak yang lebih disayang maka tidak dihukum. Enggak. Berikan hukuman. Ya. Berapa banyak orang tua yang anaknya narkotika, lalu kemudian ibunya merasa karena sayang sama anaknya
Begitu ditangkap oleh polisi, lalu dia nangis-nangis, dia lobi suaminya supaya bisa menyelamatkan si anak ini dari genggaman penjara misalnya, atau dari polisi. Lalu kemudian ayahnya pun membayar dan segala macam dikeluarkan. Anak ini tidak pernah merasakan hukuman dari perbuatannya. Minggu depan, bulan depan diulangi lagi. Dan terus begitu terjadi. Ini salah satu poin yang keliru. Harus kita berikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Supaya dia tahu tentang masalah efek daripada perbuatannya itu. Begitu juga dengan kasus Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Kasus Umar bin Khattab, kasus Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin. Mereka terkenal dengan keadilan-keadilan yang cukup banyak contoh dalam masalah ini. Tapi kita ambil salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin, misalnya Umar radhiyallahu anhu. Umar tidak pernah meletakkan kepalanya di malam hari tidur kecuali beliau sudah keliling kota Madinah dan mencari tahu apakah masih ada masyarakatnya yang butuh atau tidak. Sampai beliau pernah menemukan ada seorang ibu yang memasak di sebuah panci batu. Anak-anaknya sedang menangis di sebelahnya, 3 orang, yang 1 atau 2 sudah tidur, yang sisanya masih menangis. Maka Umar bertanya, kenapa? Ada apa dengan anda wahai amatullah? Amatullah ini hamba Allah dalam bahasa Arabnya, ya. Tapi untuk wanita, kalau laki-laki kan Abdullah. Ada apa dengan anda? Dia mengatakan, anak saya sudah kelaparan 3 hari dan tidak ada makanan. Pemimpin negara yang tidak memperhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah pemimpinnya gitu. Maka begitu Umar lihat dalam panci ternyata dimasak adalah batu. Lalu ibu itu menjelaskan, saya memasak batu ini supaya anak-anak saya mengira saya masak. Karena mereka capek menunggu, akhirnya mereka tidur gitu. Ya. Maka Umar tanpa banyak basa-basi langsung ke Baitul Mal, mengambil sendiri dengan tangan beliau gandum dan beberapa kebutuhan. Kemudian beliau memikul di pundaknya, lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu, ya, langsung datang dan memasakkan sendiri ibu tersebut dan memberikan makanan itu kepada ibu dan anak tersebut, ya. Lalu kemudian orang yang, ya, lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya atau besok ibu kau boleh menemui kami untuk kami berikan hak anda gitu. Jadi begitu luar biasanya, dia tidak mau ada satupun yang dihisab. Bahkan pada saat dia memikul makanan tadi di pundaknya, kalau kita bahasakan sekarang mungkin pengawalnya atau sekretarisnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, biarkan aku yang memikulnya. Maka kata Umar, apa kau siap untuk memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Jadi mereka ketakutan, jangan sampai mereka dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya pemimpin yang adil. Mereka bukan sibuk duduk di istananya, sibuk dengan tiap hari makanan dan minumannya saja tanpa memikirkan apakah masyarakatnya sudah mendapatkan haknya atau tidak. Satu orang saja, saudaraku seiman, yang kita zalimi sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau seandainya, ya, yang kita zalimi itu satu kota, satu provinsi, ya, satu negara? Berapa banyak orang yang harus kita berhadapan dengan mereka pada hari kiamat nanti? Dan berapa banyak pahala kita yang kita siapkan untuk kita bagi-bagi kepada mereka? Dari mana kita tahu teman-teman? Mungkin seluruh amal yang pernah kita kerjakan 50 tahun, 60 tahun, semasa kita hidup, 70 tahun misalnya, habis oleh satu orang yang nuntut pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, wahai para pemimpin, ingatlah hadis ini. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, man la dirham lahu wala dinar ya Rasulullah. Orang yang tidak punya dinar dan dirham, bisnis bangkrut. Wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, bukan itu. Al-muflisu ma ya'ti yawmal qiyamah. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang pada hari kiamat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha. Ya. Orang yang bangkrut adalah orang datang pada hari kiamat pernah mencaci maki orang ini, memukul orang itu, mengambil haknya orang ini. Gitu. Kemudian orang-orang itu datang dan menuntut semuanya. Mereka datang menuntut. Lalu diambil dari hasanat, dari pahala-pahala dia diberikan kepada orang-orang tersebut. Sampai kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu, kalau sudah habis pahalanya dan masih ada saja orang yang menuntut, ukhidha min sayyiatim, maka diambil dosa-dosa mereka. Orang lain berbuat zina, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain mabuk, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain narkotika, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain bakti durhaka sama orang tua, dia yang tanggung dosanya. Hanya kenapa? Karena dia pernah menzalimi orang. Itu hadits ini menjelaskan masalah individual, ya. Tapi kita bisa tarik hadits ini kepada pemimpin negara yang punya masalah dengan banyak masyarakatnya.
Banyak kezaliman yang dilakukan, berapa banyak pahala yang akan habis pada hari kiamat. Bukan cuma itu, berapa banyak dosa-dosa orang yang akan dia tanggung dan dia akan disiksa di neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jabatan adalah amanah untuk kita lakukan, jalankan keadilan. Bukan justru kita menunggangi untuk memuas-muaskan diri kita. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah didatangkan di Kufa, dibuatkan buat beliau sebuah istana kerajaan supaya layak sebagai seorang raja. Maka beliau begitu melihat langsung beliau mengatakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istana yang membuat aku lalai, yang membuat aku jadi mengejar dunia ini. Lalu beliau meninggalkan dan beliau tinggal di rumah biasa. Saking takutnya gitu. Bukan berarti pemimpin tidak bisa tinggal di istana, bukan, bisa saja. Tapi dia harus tahu, ada tanggung jawab dia. Kalau enggak, orang-orang di hadapan mata dia ini akan menuntut dia pada hari kiamat nanti. Baik, ini syarah atau penjelasan sederhana, walaupun ini cukup panjang harus dipaparkan, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa difahami. Yang kedua adalah, seorang anak muda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ini dijelaskan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Artinya anak muda ini menghabiskan waktu mudanya dan kegiatan-kegiatannya, ya, aktivitasnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, masa muda bukan untuk dihabiskan dalam kemaksiatan. Kenapa selalu ada istilah di tengah-tengah masyarakat kita, mumpung masih muda, puas-puasin. Puasin itu bukan dalam hal hafal Quran, ibadah, sholat. Mumpung masih kuat nih, ayo pergi haji. Enggak. Tunggu nanti kalau sudah tua, sudah lemah, baru pergi haji, pergi umrah. Baru pakai kopiah, baru taubat, baru masuk masjid, baru pakai jilbab kalau sudah tua. Mana masa mudanya? Habis dalam kemaksiatan. Ugal-ugalan. Yang digambarkan dalam sinetron-sinetron di negara kita, anak-anak muda yang nakal, yang ganggu gurunya, pergaulan bebas, gonta-ganti pacar. Subhanallah, gitu. Kenapa semua ini? Bahkan kadang-kadang kalau ada anak yang cantik ataupun gagah, menjadi sebuah pertanyaan, ya, kalau anak-anak ini mesti hadir di pengajian, kenapa nggak jadi artis misalnya, yang supaya dia bisa tampil dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Kenapa harus begini? Ya. Kenapa harus pura-pura jadi suami, pura-pura jadi istri? Terus terbuka aurat, terus ini, terus pelukan, terus ciuman, terus. Kenapa harus seperti ini? Kenapa bukan dalam ketaatan? Apakah Anda sudah tahu pemilik rumah Darul Arqam yang dipakai dakwah oleh Nabi SAW di awal di Mekah itu umurnya cuma 16 tahun teman-teman sekalian? Apakah Anda sudah tahu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dua orang yang dijamin masuk surga, dua-duanya masuk Islam di umur belasan tahun, satu 16, satu 15 tahun. Ya. Apakah Anda sudah tahu nama yang sering Anda dengar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ya, Usama bin Zaid, ya. Banyak sahabat-sahabat yang mereka masih belia, muda sekali, dan mereka dengan semangat menjalankan agama ini. Mereka anak-anak muda yang harus dijadikan contoh. Kalau Anda sebagai orang tua pernah melakukan masa-masa Anda lalui di masa hidup Anda ini dengan keburukan, Anda bergaul bebas, zina sebelum nikah, Anda minum minuman keras, mabuk, pokoknya pergaulan bebas gitu yang Anda lakukan, maka jangan wariskan kepada anak-anak. Anak-anak harusnya kita bayar kekurangan kita dulu dengan cara memperbaiki mereka. Itu yang benar. Bukan malah kita wariskan keburukan itu. Ini hal yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Banyak orang tidak. Dia hamil di luar nikah dulu, dia bilang sama anak-anak, nggak apa-apa. Ya. Ini keliru. Kita harus panen pahala dari anak-anak kita. Mereka seperti lembaran putih yang kita tinggal isi, ya. Kemudian kita panen pahalanya. Sekarang saya lagi ceramah menyampaikan kepada Anda nasihat-nasihat ini. Semoga Allah jadikan saya orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, dan Anda juga setelah itu tentunya. Orang tua saya panen pahalanya. Karena mereka sibuk di saat saya masih kecil, masuk ke pesantren, belajar agama. Dan saya terus dimotivasi gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa belajar. Walaupun saya juga masih punya banyak kekurangan, masih harus terus belajar. Masih ada kesalahan-kesalahan, tapi paling tidak saya udah bisa mengarahkan diri saya kepada agama yang saya ketahui, sebatas ilmu saya, dan saya bisa ajarkan kepada orang lain. Yang tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Kenapa kita harus lahirkan anak-anak kita, lalu kita biarkan mereka ke pergaulan bebas? Saya lihat banyak di antara kerabat kami bahkan begitu.
Orang tuanya kaya raya lalu dia biarkan saja anaknya bergaul bebas. Bawa pacarnya ke rumah, narkotika, mabuk-mabukan. Setiap malam Ahad keluar ke diskotik, ke karaoke. Biarkan. Akhirnya pada saat ada masalah ditangkap oleh polisi, pada saat hamil di luar nikah, pada saat ini malu, baru malu. Kenapa malu? Ya, terima saja konsekuensinya. Kenapa enggak suruh anak-anak kita ke masjid, kenalkan mereka masjid, majelis ilmu, tutup aurat dari awal. Ajarkan mereka tanggung jawab, amanah, kejujuran, dan seterusnya. Allahul musta'an. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Inna Allah yujibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah itu kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di masa muda itu kita masih sehat, kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tentu penjelasan yang cukup panjang, tapi kita mudah-mudahan ini sudah mewakili. Jadi kalau kita masih muda, habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung masih kuat. Ya. Kalau kita luput pada saat kita masih muda, sekarang anak-anak kita jadikan sebagai aset amal jariah kita. Yang ketiga, seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, di sini walaupun ya disebutkan warajulun, seorang laki-laki, tapi ada hadis yang menjelaskan wanita pun boleh ke masjid ya, walaupun laki-laki yang skala prioritaskan. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, La tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutahunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian menuju ke masjid dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Iya benar, ya. Tetapi tetap saja mereka boleh ke masjid, gitu kan. Cuma memang ada adab-adabnya. Di sini, ya, laki-laki lebih difokuskan karena memang mereka ditekankan sekali untuk ke masjid. Dan ini banyak sekali keutamaan, Sayang sekali mereka sia-siakan itu, ya. Dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan, warajulun kana qalbuhu mu'allakan bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaih. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga ia kembali lagi padanya. Selalu gelisah dari pulang sholat duhur, sebentar asar nih, tidak mau luput sholat asar itu di masjid. Keluar dari sholat asar aktivitas, gelisah hatinya, jangan sampai luput maghrib. Sebelum maghrib atau pas mau maghrib dia sudah siap-siap, langsung dia sudah di masjid. Setiap sholat seperti itu, hatinya terpaut dengan masjid. Dan di saat dia tidak ada kegiatan lain, maka dia duduk di masjid, dia menunggu. Ini terlalu banyak keutamaannya, teman-teman sekalian. Ya, di antara keutamaan yang perlu kita garis bawahi dalam masalah ini adalah, tentu ini cuma berbagi saja sebagian ya, masih banyak yang lainnya gitu. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, salat seseorang berjamaah di masjid ini lebih utama daripada salat di rumahnya, dan pasarnya 25 derajat. Ya. Karena jika seseorang itu berwudu dan menyempurnakan wudu, saya langsung terjemahkan menghemat waktu ya, memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi masjid dengan tujuan hanyalah untuk salat, maka kakinya melangkah. Itu yang satu mengangkat derajatnya dan yang satu menghapuskan dosa sampai ia masuk ke dalam masjid. Jika ia masuk masjid, maka ia berada dalam sholat selama sholat itu yang menahannya. Artinya dari awal dalam sebuah riwayat yang dikatakan, seseorang itu kalau keluar ingin ke masjid, dari pertama dia keluar dari rumahnya sampai dia balik lagi, terhitung dia seperti mengerjakan sholat. Dan para malaikat akan terus mendoakan seseorang di antara kalian selama ia berada di tempat ia sholat di masjidnya. Para malaikat yang mengatakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubatnya. Hal itu terus berlaku ya, selama ia tidak menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatannya, dan selama tidak berhadath ketika sholat, maksudnya tidak membatalkan wudunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini hadis mulia sekali. Ada hadis yang selalu menyentuh saya dan menjadi motivasi untuk ke masjid, teman-teman sekalian. Bagi yang masih malas ke masjid, perhatikan hadisnya ini. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Ahmad dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Ya, siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan suci, sudah wudhu di rumahnya, untuk mengerjakan salat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk Jumat kalau hari Jumat ya. Fa'ajru kahajril hajil muhrim. Maka dia dapat pahala haji orang yang sedang berihram. 1 hari 5 kali bisa dapat pahala haji dengan ke masjid. Kenapa teman-teman tidak ke masjid? Anda bukan hidup di sebuah negara yang masjidnya susah. Ya,
Saya datangi beberapa negara-negara non-muslim yang kami diundang berdakwah di sana. Susah. Mau ke masjid butuh waktu 15-10 menit dengan kendaraan baru bisa sampai ke sebuah masjid. Kalaupun dapat, ada satu musola kecil yang tidak terdengar azan. Parkirannya susah. Di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah. Hampir setiap sudut kita bisa temukan. Ya, di kota-kota yang mayoritas muslim, hampir setiap sudut, apalagi kayak di Jakarta, hampir setiap gang ada musola. Saya tidak pernah temukan kendala untuk sholat, Masya Allah, di Jakarta. Begitu di waktu sholat tinggal tanya, Pak ada masjid nggak? Oh ada di dalam gang sana, lewat kanan, lewat kiri. Kita udah langsung bisa dapatkan. Bahkan banyak di beberapa instansi disiapkan musola. Ya. Mudah sekali, tapi kenapa orang tidak mau? Hanya pergi sholat sebentar, 10 menit. Dapat pahala haji, berapa biayanya? Haji. Apakah Anda sudah tahu pahalanya orang pergi haji? Di antaranya hadis kata Nabi SAW sampai haji, tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat maksiat, tidak fusuk, berbuat kriminal. Maka raja'a kayuma waladathu ummu, dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya dari dosa-dosa. Nggak ada dosanya lagi, bersih. Itu Anda dapatkan sehari 5 kali pahala haji dan pembersihan dosanya sekaligus. Itu luar biasa. Ini hadis luar biasa. وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيهِ الضُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ. Dan siapa yang keluar mau sholat duha, menuju ke masjid tapi sholat duha. Di waktu duha, Anda pada saat mau pergi kerja segala macam, Anda mampir di masjid sebentar, Anda sholat duha. Maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berumrah berihram. Itu luar biasa gitu. Ada pernah seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, dan hadits ini disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu." Saya pernah menemui seseorang, maksudnya di zaman Nabi SAW, ya, waktu beliau masih hidup. Saya dapatkan ada seseorang yang saya tidak tahu ada orang lebih jauh rumahnya dari masjid dari orang ini. Wa kana la tukhti'us shalah, dan tidak pernah dia luput salat 5 waktu. Selalu tiba on time di masjid. Qala faqila lahu aw qultu law ishtaraita himaran tarkabuhu. Ya. Fi dhalma'i wa ramdha. Kalau aku berkata kepada yang kata Ubay, kalau seandainya engkau membeli seekor keledai yang kau bisa gunakan di masa panas dan dingin, memudahkan kamu untuk di masa teriknya siang hari dan juga di gelapnya ke malam hari, memudahkan kamu untuk ke masjid. Qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Ya. Aku sengaja, kata dia, orang itu tidak mau rumahku dekat masjid. Tuh kok bisa? Dijelaskan sama dia, ya. Inni uridu an yuktaba li man syaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Karena aku pengen sekali dicatat semua pahala ini. Setiap langkahku ke masjid walaupun jaraknya jauh, pada saat pergi dan pada saat pulang. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kulli. Allah telah menggabungkan untukmu semua itu. Ya. Sampai Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, fihi itsbatu tsawab fil khuta fil ruju'i minas salati kama yathbutu fil dhahab. Dari hadis ini jelas sekali bahwasanya akan ada pahala dari setiap langkah pada saat pulang ke rumah sebagaimana dicatatkan pahala pada saat setiap kali pergi, ya. Itu keutamanya besar sekali dan cukup banyak hal yang berhubungan dengan masalah ini, ya. Kemudian golongan yang keempat, teman-teman sekalian, yaitu seseorang atau 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Di sini juga digunakan kalimat warajulan, dan 2 laki-laki. Ya, ini berarti lafadznya umum, tapi boleh masuk ke masalah khususnya. Maksudnya dia khusus, tapi bisa masuk kepada umumnya. Misalnya khususnya kan 2 orang laki-laki. Tapi apakah ini masuk dalamnya kalau 2 wanita juga saling mencintai karena Allah? Jawabannya iya. Masuk secara umum juga, gitu kan. Walaupun disebutkan sini laki-laki. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab keutamaan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan dengan 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena Allah, karena suka agama temannya ini bagus, ya, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Ya. Dan ini jelas sekali
tujuannya. Jadi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian, bagaimana seorang laki-laki di antara kita mencari laki-laki yang lain, sesama jenis ya, laki-laki yang lain yang kita anggap lebih soleh dari kita. Lalu kita menjadikan dia sebagai sahabat kita. Dan sunnahnya kita mengatakan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Karena pernah ada seorang sahabat, ya, dia melihat seseorang ibadahnya bagus sekali, gitu kan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta sama orang. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan depan matanya. Lalu kemudian, kalau kita ucapkan inni uhibbuka fillah, sunnah, atau kalau ada mengucapkan kepada kita, sunnahnya kita jawab. Kita mengatakan, ahabbakal ahbabtani fi. Mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Atau karena kau mencintaiku karenanya. Ini sunnahnya kita ucapkan seperti itu. Begitu juga dengan wanita. Dia cari wanita yang lain, sesama jenisnya, yang lebih salihah, lalu dia jadikan sebagai sahabatnya. Yang bisa terus-menerus bersama dengan dia, memotivasi dia dalam ibadah, mengingatkan dia kalau melakukan pelanggaran, ya. Dan keduanya ini, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan sama perempuan, masuk dalam hadis Nabi SAW yang sahih, al-mutahabuna fi jalali, hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, orang-orang yang mencintai, saling mencintai karenaku, karena kemuliaanku, kata Allah, lahum manabira min nurin yagbituhumul nabiyuna wasyuhada. Mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang akan dicemburui oleh para nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid. Nah, karena mereka saling mengingatkan karena Allah. Dan maksud di sini adalah ijtama' alai, berkumpul memang, bersatu, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alai, dan berpisah juga karenanya. Artinya kalau sahabatnya sudah melakukan pelanggaran, diingatkan tidak mau dengar, maka dia meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya di poin ini perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian, saling mencintai karena Allah ini berarti kita siap berkorban untuk sahabat kita. Makanya pernah ada dua orang di dua riwayat yang berpisah ya, satu ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi mirip kasusnya. Mereka mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Maka kata Abu Hurairah dan riwayat lain adalah Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah kau tahu konsekuensi perkataanmu? Dia bilang, apa konsekuensinya? Dia mengatakan, apakah kau siap kantongku jadi kantongmu, kantongmu jadi kantongku? Artinya ini sudah kayak bersahabat benar-benar, dia saling memenuhi kebutuhan, ya, saling mendukung, saling menasehatin, saling berkorban. Kata orang tersebut, saya belum siap. Maka kata mereka, silakan cari orang lain. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi yang betul-betul berkorban, ya, untuk sahabatnya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki dua sifat, dzatu mansibin wa jamal. Punya kedudukan, maknanya anak terhormat dan kaya, gitu kan. Dan umumnya kan orang kalau terhormat itu punya harta, punya kekayaan, ya. Dan juga jamal, punya kecantikan. Untuk apa? Berzina. Lalu kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, enggak, saya takut kepada Allah. Di sini kata ulama, kalau seandainya wanita seperti ini saja, ya, artinya cantik dan kaya ditolak, apalagi kalau miskin dan jelek, atau cantik tapi miskin, ya, atau kaya tapi jelek misalnya, tetap jadi jelek. Kalau yang sudah punya kecantikan, punya harta ditolak, maka tentu yang lain lebih pantas untuk ditolak, gitu ya. Dan dia mengatakan di sini, aku takut karena Allah, tapi memang betul-betul dia, ya, tulus, dia nggak mau mengerjakan. Memang ini berat, ya. Kasus Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa jadi pelajaran penting di sini. Dia diajak berzina oleh majikannya sendiri, ya, atau bisa dikatakan ibu angkatnya di rumah, ya, di istana yang besar, karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang masyhur dalam kisah Yusuf, ya, alaihissalam dalam surah Yusuf, ya, bagaimana ditutup pintu, kemudian wanita mengatakan, hai talak, ya, aku sudah serahkan diriku padamu. Terus Nabi Yusuf menghindar dan dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Yusuf, menyerahkan di kamar tidurnya dengan baju seksinya, dengan segala macam godaannya. Ya. Tapi Nabi Yusuf AS meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Jadi memang penawaran-penawaran seperti ini harusnya ditolak. Nah kalau zina seperti ini saja dilarang, dalam arti kata diajak pun dengan wanita cantik, punya kesempatan dia tolak, bagaimana dengan orang yang zinanya memang sengaja dia pergi kepada pelacur-pelacur, itu lebih
lebih pantas untuk ditinggalkan. Jelas-jelas perempuan kotor. Kalau ini perempuan terhormat pun ditolak, apalagi kalau perempuan yang keliru. Dan ini sebenarnya intinya meninggalkan perbuatan zina karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya perbuatan itu keji dan jalan yang buruk. Ya. Dalam arti kata hindari semuanya yang mengajak ke situ dari apapun sifatnya sehingga terjadilah perzinahan itu. Dan ini kita sayangkan sekali di Indonesia sangat terbuka pintunya ya. Karena seseorang harus lebih hati-hati. Yang keenam yang dinaungi oleh Allah SWT adalah seseorang yang bersedekah. Disebutkan juga sini warajulun tasaddaq. Digunakan kata-kata rajul seorang laki-laki. Tapi maksud dalamnya wanita juga di sini ya. Seseorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Tentu ini adalah bahasa kiasan ya. Karena kalau tangan kanan keluarkan, tangan kiri juga tidak tahu kalau dalam pandangan manusia ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang di sini teman-teman sekalian ada pelajaran banyak diambil. Yang pertama dianjurkan melakukan perbuatan baik dengan tangan kanan. Ya, termasuk bersedekah. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab zakatnya, bab khusus pada saat membahas juga hadits ini, bab as-sadaqatu atau as-sadaqatu bil yamin. Sedekah yang menggunakan tangan kanan, itu pelajaran. Dan juga pelajaran yang lain adalah bagaimana seseorang itu kalau tangan kirinya saja dalam hadis ini disebutkan tidak tahu bagaimana dengan orang lain, agar jangan riya gitu. Agar jangan riya. Kita harus usahakan merahasiakan semaksimal mungkin. Kecuali dalam keadaan darurat, memang apa boleh buat. Misalnya ada orang di depan umum minta bantuan dan tidak mungkin. Kalau kita tidak kasih, mungkin dia udah pergi dan tidak dapat bantuan. Atau kita sedang lewat, ada kotak amal masjid di pinggir jalan, kita harus memberikan. Kalau tidak, mungkin kita tidak lewat lagi di jalan itu misalnya. Atau mungkin besok kita lewat sudah tidak lagi kotak amalnya. Donasi sudah terkumpul misalnya. Apa boleh buat? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik saja. Apa boleh buat kalau tidak bisa, tidak ada solusi lain. Karena kalau kita tidak kasih di depan umum sekarang, mungkin orang itu akan pergi dan kita tidak dapatkan. Ya. Anda lagi haji, lagi umroh, ramai sekali orang. Anda lagi di pinggir jalan. Ya. Anda lagi di sebuah acara lalu Anda diminta menyumbang. Siapa yang mau menyumbang Bapak Ibu sekalian lalu kemudian Anda naik untuk memberikan sumbangan Anda. Itu apa boleh buat? Kata Allah itu baik saja. Yang penting kita bisa kontrol, jangan riya. Jangan karena mau dipuji oleh manusia. Karena Allah SWT. Tapi Allah bilang jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin maka itu lebih baik. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dengan sedekah itu. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah teliti sekali dalam menilai ya pengorbanan tersebut. Dan teman-teman sekalian ini usahakan kita rutinkan sedekah tersebut dan jangan sampai sedekah-sedekah ini batal hanya karena kita ingin pujian orang ya. Atau hanya karena menyakiti orang yang menerima. Allah ingatkan itu ya, karena sayang sekali banyak orang suka bersedekah tapi misalnya tidak bisa terkontrol. Cerita terus. Hampir seluruh orang yang ditemui tahu kalau dia pernah bersedekah di masjid ini, di yayasan itu, di pesantren ini. Apa manfaatnya? Ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dia pengen pada saat kasih, orang itu mengatakan terima kasih ya. Kalau tidak dibilang terima kasih, oh enggak tahu terima kasih nih. Kalau orang itu tidak puji. Untuk apa? Biarkan aja. Urusan kita sama Tuhan kita Allah, tidak perlu pujian dari orang gitu. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah hari kemudian. Bukan karena Allah, bukan karena mengejar pahala di hari kiamat. Maka perumpamaan orang itu yang karena riya, pamer-pamer, hanya karena mau dipuji oleh orang. Seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Diibaratkan tanah itu adalah sedekahnya dia. Batu yang licin gitu. Ya. Ditaruh. Sehingga tanah itu
ya bisa jadi, ya bisa kena licinnya, tanah itu bisa berceceran, jatuh gitu. Ditambah lagi karena dia cerita sama orang, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Ceritanya dia ini adalah hujan lebat. Lalu menjadi bersihlah dia tanpa bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Intinya sedekah teman-teman sekalian. Dan kejar hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari. Setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Setiap hari. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya hancurkan, binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah pada saat menjelaskan hadis ini. Yang dimaksud dengan hancurkanlah diri orang itu dan juga hartanya. Sedekah adalah kunci kebaikan jiwa seseorang. Kapan dia suka bersedekah berarti jiwanya sudah baik. Sudah bersih, suci. Karena dia dengan bersedekah itu teman-teman berarti hatinya memang baik, mau berbagi dengan orang. Yang terakhir teman-teman golongan adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang laki-laki, di sini masuk juga maknanya perempuan tentunya ya, yang mengingat Allah sendirian kemudian dia meneteskan air mata. Ini keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia rindu dengan surga, dia takut dengan neraka, dia mengenang dosa-dosanya, dia merasa malu dengan Allah misalnya, maka dia lalu meneteskan air mata. Atau ada luput masa-masa lalunya dari amal-amal saleh dan dia sesali. Semua itu karena Allah SWT. Menangisnya karena itu. Maka Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang lain menguatkan ini, ainani la tamassuhuman nar. 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Karena tunduk kepada Allah. Mengingat kebesaran Allah. Ya. Merasa rindu dengan Allah. Merasa cinta dengan Allah. Merindukan janji-janji Allah dari surga. Dan balasan kebaikan di hari kiamat nanti. Takut dari siksa Allah SWT. Takut dari neraka. Yang Allah jadikan sebagai ancaman. Ya. Karena Allah jadikan ancaman maka dia takut gitu kan. Yang kedua, wa'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang karena menjaga perbatasan peperangan. Ya, sehingga dia bisa ya terlindungi atau bisa melindungi kaum muslimin dari gangguan orang-orang tentunya. Intinya teman-teman sekalian, menangis ini tentu bukan dibuat-buat, tapi menangisnya karena Allah SWT. Dan ingat tadi sudah kita jelaskan firman Allah SWT, Allah itu maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Allah maha tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Gitu. Ya. Anda tiba-tiba menangis karena Anda tersenyum dengan merenungi sebuah kisah hadis, kisah sahabat, kisah orang saleh tentang surga, tentang neraka, maka itu karena Allah SWT. Dan umumnya ini orang kalau ikhlas karena Allah pasti dia tidak akan pamer. Ya. Dia menangis tapi seperti dia berusaha maksimal untuk menyembunyikan. Ya. Sebagian salah pada saat tersentuh dengan sebuah kisah dan mereka sedang menyampaikan ceramah misalnya, maka mereka membuat diri mereka seakan-akan mereka lagi flu, mengambil sapu tangan lalu kemudian membersihkan hidungnya, padahal sebenarnya mereka sedang meneteskan air mata karena Allah SWT. Tapi di saat Anda tidak bisa membendungnya dan Anda tetap ikhlas karena Allah juga masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian. Dan ini 7 golongan yang semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk salah satu dari golongan-golongan ini dan tidak sulit untuk melakukannya. Tinggal Anda bagaimana ikhlas memohon kepada Allah SWT agar dimasukkan dalam salah satu dari 7 golongan ini dan juga Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda menjadi salah satu dari golongan tersebut. Allahu a'lam.